Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Islam yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. 6 atau 7 hari lagi, insya Allah kita akan mendapati suatu momen yang mana momen ini merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Apa itu? Hari Raya Idul Fitri. Ada satu kisah, dan semoga kisah ini dapat memberikan kita faedah, memberikan kita ibrah, pelajaran yang berguna bagi kita semua dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kisah ini saya ambil dari kitab Ta'bir Silsilah Al-Arabiyah, di jilid berapanya saya lupa. Jikalau nanti ada kesempatan, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa baca dari jilid 1 sampai 4. Insya Allah itu materinya bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Arab dan juga faedah-faedah ringan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Dikisahkan dulu ada seorang raja. Kalau seorang raja pasti memiliki pembantu-pembantu ya Pak. Pembantu-pembantu, pelayan-pelayan. Nah, suatu hari sang raja ini kedatangan beberapa tamu. Kalau kita kedatangan beberapa tamu, pasti kita menyiapkan fasilitas-fasilitas terbaik. Gimana pembuatan? Kita menyiapkan karpet, gelar karpet. Kita pasang kipas, sediakan kipas yang paling baik, gitu kan? Kita siapkan meja, kita siapkan kursi untuk tamu-tamu kita. Kita hidangkan makanan-makanan terbaik untuk tamu-tamu kita. Kita hidangkan minuman-minuman terbaik untuk tamu-tamu kita. Nah, sang raja ini juga ingin menjamu tamunya dengan sebaiknya perjamuan. Maka dipanggillah salah satu pelayannya, "Hei kamu sini," kata dia. Di situ ada beberapa kambing. Di situ ada beberapa kambing. Kamu ambil bagian terbaik dari kambing itu, kamu olah, kamu masak, lalu kamu hidangkan kepada para tamu. Lalu sang pelayan ini nurut Pak kepada rajanya. Dia ambillah kambing itu. Ia ambil bagian terbaik dari kambing itu, ia olah, ia masak, lalu ia hidangkan kepada para tamu. Setelah raja mengetahui apa yang dihidangkan oleh si pelayan ini kepada para tamu, sang raja pun terheran, Pak. Kenapa? Karena dari sekian banyaknya bagian kambing yang enak, kenapa Pak bagian kambing yang enak, Pak? Paha, kepala, oh jeroan. Saya nggak tahu soalnya saya nggak doyan. Ya, dari sekian banyaknya bagian tubuh kambing yang enak, sang pelayan ini lebih memilih al-lisan. Apa itu lisan? Lidah kambing. Ya, inilah yang membuat sang raja terheran. Namun pada momen ini sang raja tidak langsung bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kamu memilih lidah kambing untuk disuguhkan kepada para tamu?" Tidak. Sang raja memanggil kembali pelayannya, "Hei kamu sini. Sekarang kamu ambil kambing-kambing itu, kamu pilih bagian terburuk dari kambing itu, lalu kamu olah, kamu masak, dan kamu hidangkan kepada para tamu." Sang pelayan pun nurut juga. Dia ambillah kambing itu, dia ambil bagian terburuknya, dia olah, dia masak, lalu ia hidangkan kepada para tamu. Setelah mengetahui apa yang dihidangkan, sang raja pun juga masih terheran. Karena apa yang dia hidangkan itu bukanlah kaki, bukanlah ekor, bukanlah paha atau semacamnya, melainkan masih bagian yang sama, yaitu lidah.
Pada momen inilah sang raja mulai bertanya. Dipanggillah dia pelayannya, "Hei kamu, sini kemari. Kenapa saat saya menyuruh kamu, memerintah kamu untuk mengambil bagian terbaik dari kambing itu untuk diolah, dimasak dan dihidangkan kepada para tamu, kamu memilih lidah kambing. Dan sekarang saya memerintah kamu untuk mengambil bagian terburuk dari kambing itu untuk kamu olah, kamu masak dan kamu hidangkan, kamu juga masih tetap sama memilih kambing." Maka sang pelayan itu menjawab, "Wahai rajaku," sambil menunjuk di lidahnya sendiri, "Wahai rajaku, fa innal lisan ahsanuha." Sesungguhnya lidah itu bisa menjadi bagian terbaik. Dengan apa? Bizikrillah, dengan zikir-zikir kepada Allah. Biddu'a, dengan doa-doa. Wabitilawatil Qur'an, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa innal lisan aswa'uha, dan lidah itu juga bisa menjadi bagian terburuk. Dengan apa? Bi aqwalil fahishah, dengan perkataan-perkataan yang kotor. Bil ghibah, dengan apa, Pak? Ghibah. Apa itu ghibah? Ngerasani, membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Bin namimah. Apa itu Pak namimah? Dengan mengadu domba. Maka dari itu, Bapak-bapak, lalu si pelayan ini berkata lagi, fa innal lisan kasayf, fal lisanu kasayf. Wahai rajaku, sesungguhnya lidah itu seperti pedang. Dia berkata begitu. Fal lisanu kasayf in lam taqta'hu qata'ak. Ada juga pepatah juga mengatakan seperti waktu itu juga seperti pedang. Ilam taqta'hu taqta'ak. Kalau si pelayannya ini berbicara, ya wahai rajaku, sesungguhnya lidah itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Jika kamu tidak memotongnya, maka pedang itu sendiri yang akan menebasmu. Apa maksudnya? Jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, lisan kita, ya, menjaga lisan kita, perkataan kita, maka lisan itu sendirilah yang akan menjerumuskan kita kepada buruknya perkara dunia dan juga perkara akhirat. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti momen hari raya tiba, usahakan kita untuk selalu menjaga lisan kita, menjaga perkataan-perkataan kita, agar apa yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Insyaallah para jamaah semua di sini hafal tentang hadisnya ini. Hafal nggih? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak bisa gimana? Auliyasmut, maka hendaklah ia lebih memilih diam. Salah satu contoh, mungkin nanti ketika bapak-bapak ini pergi mudik, jalanan kan tuh ramai. Biasanya bapak-bapak pakai mobil, kan? Pakai mobil, mengendarai motor. Nah, di depan bapak-bapak itu ada seorang ibu-ibu biasanya. Kalau ibu-ibu sudah bawa motor itu bahaya, gitu kan? Dia pengen belok kanan, sennya ke kiri. Pengen belok ke kiri, sennya ke kanan. Repot itu sudah. Gitu kan? Maka dari itu bapak-bapak, kalau kita bisa menasihati ibu-ibu itu dengan baik, maka kita nasihati. Kalau memang tidak bisa, ya udah, nggak usah dirasani. Ngoten nggih? Kita doakan ibu itu dengan baik, semoga ia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya, dibukakan jempolnya ini, biar kalau dia pengen kanan ya sennya ke kanan, gitu kan. Biar kalau dia pengen kiri ya jempolnya geser ke kiri, gitu kan. Ya, ingatan. Dan salah satu contoh lagi, mungkin ini yang paling banyak terjadi ketika kita sudah dalam satu majelis, gitu kan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita biasanya kan ngezur ke rumah saudara-saudara kita, ziarah ke rumah-rumah saudara kita, kerabat-kerabat kita, gitu kan. Kita mulai berbincang ke sana kemari, tanya kabar, gimana kabarnya sekarang. Awal-awal tahniah, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
lalu tanya kabar, apa kabar hari ini, ya kan? Khair gitu kan Pak. Gimana anaknya sudah berapa? Sudah 5. Berapa istrinya? Masih 1. Tahu dia. Kamu gak takut? Kamu gak takut nanti kalau di yaumul kiamah ditanya sama Allah, kamu saya beri kemampuan, saya berikan rezeki yang banyak, berikan umur panjang 60-70 tahun, istri masih 1. Tahu mereka. Kode ini Pak. Ya. Lalu ketika topik itu sudah mulai habis, topik pembicaraan yang baik-baik itu sudah mulai habis, biasanya syaitan datang menggiring kita agar kita melenceng dari jalan Allah yang lurus. Mulailah masuk pembicaraan mengenai keburukan-keburukan orang lain. Gitu kan? Biasanya begitu. Maka dari itu jangan sampai itu terjadi. Sayang sekali kalau amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari qiraatul Quran, qiyamul lail, infak, sedekah dan yang lainnya hilang begitu saja. Kemana sudah ditransfer total? Kepada siapa? Kepada orang yang telah kita bicarakan keburukannya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita, dibukakan pikiran kita, dijaga lisan kita, dijaga amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza fa in wajadtum minni khata'an fa innahu minni wa minasy syaitan wa in wajadtum minni hasanan fa innahu minallahi faqul ma syaa Allah. Hadza ma aqulu lakum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.